Hai guys, kembali lagi di channel Vera Kursus Mengemudi. Nah, di video kali ini aku ngajarin siswaku namanya Ika. Oke, Ika. Hai. Oke, Ika. Jadi kalau ini tuas lampu. Ya, tuas lampu. Kalau ini tuas wiper. Nah, kalau lampu permisi ya. Kalau lampu senja seperti ini, kalau lampu besar seperti ini. Oke, matikan. Ya, coba. Lampu senja, lampu besar. Lampu besar itu yang sering kita gunakan pada malam hari, ya. Nah, coba matikan lampunya. Ya. Kalau lampu beam, high beam begini. Ya. Itu lampu Lampu high beam namanya, atau lampu tembak. Coba. Ya, lagi 2 kali klik dia. Ya. 2 kali klik. Coba nyalakan kembali lampu senja. Senja yang ini toh Kak yang? Iya, lampu besar. Oke. Kalau lampu jauh, kamu tekan begini. Nah, itu ada tandanya, baru matikan ke atas ya. Nah. Oke, sekarang ya, lampu senja, lampu besar, lampu jauh. Lampu jauh mana tadi? ditekan ke bawah. Ya, matikan ke atas. Oke, matikan semua lampu. Nah, itu tuas lampu. Nah, kalau yang sebelah kiri ini tuas wiper. Nah, kalau kita mau keluarkan air, kita angkat ke atas. Tuh. Coba. Ya, keluar airnya. Iya. Nah, terus kalau ini dia berarti sekali gunakan. Sekali gunakan. Coba. Nah, kalau ini terjeda tapi otomatis. Kalau ini lambat. Kalau ini cepat. Oke, untuk mematikannya kedua dulu, ke 1 baru ke 2. Saya pakai hitungan begitu supaya gampang dipelajari. Oke. Sudah paham begini tuh atau mau dicoba? Kak, kode-kodenya lampu ini kalau nanti pas apa? Yang mana? Yang kalau lampu jauh. Oh, lampu jauh itu antara kita mau memberikan jalan atau kita yang mau Lewat. duluan. Nah, itu saja ya. Dipakai pada malam hari, biasanya boleh juga kita pakai siang hari. Namun sebagian orang itu kadang ada yang belum paham. Jadi kita bisa gunakan klakson. Oke. Nah, kalau di sini namanya ini RPM. RPM ini speedometer. Ini RPM ini namanya takometer. Takometer itu rotasi putaran mesin per menit istilahnya. Jadi kita menekan gas dapat tahu dari RPM ini. Oh, dia langsung jalan. Iya, coba kita tekan begitu. Tekan sampai yang kedua saja gas. Yang mana ini? Ya, sedikit saja. Jangan banyak-banyak. Ya, naik kan? Oh, nanti. Iya. Jadi gas stabil itu berada di angka 2. Jadi kalau dia mau jalan Kak, di angka berapa? Iya, nanti stabil sendiri itu. Oh. Kalau yang di tengah itu kecepatan. Sudah paham saya atau ada yang mau ditanyakan? Insya Allah. Nanti saya lupa. Nah, di sebelah kanan yang kata kecil-kecil itu ada gambar bensin. Nah, itu indikator bensin. Saya tanya dulu, arah panah atau segitiga itu mengarah kemana? Ke kiri apa ke kanan? Yang mana Kak? Itu di dalam sana itu. Yang ada 9/40 itu. Ada gambar ke kanan. Berarti posisi tutup tangki itu berada di sebelah kanan. Namun kalau arah panahnya sebelah kiri, berarti itu posisi tutup tangkinya berada di sebelah kiri. Nah, supaya tidak perlu bingung-bingung. Lihat saja dari dashboard.
Jadi ini namanya dashboard semuanya. Oke, ini namanya setir, ini namanya persnelen. Nah, persnelen itu ada gigi 1, gigi 2, gigi 3, gigi 4, gigi 5 dan gigi mundur. Kadang ini mundur R. iya. Kadangkala ada sampai gigi 6. Tergantung ya dari mobilnya. Setiap mobil itu beda-beda. Oke. Nah, coba kita nyalakan sein kanan. Sein kanan ditekan ke bawah. Nah, matikan seinnya. Nah, kalau kita mau ke kiri berarti ke atas. Oh, iya. Coba sein kanan dulu. Nah, matikan. Sein kiri, matikan. Nah, jadi posisi tangan itu harus memegang setir, baru tak. Nah, pegang, baru julurkan tangan. Iya. Nah, coba sein kanan, matikan. Sein kiri, matikan. Oke. Jadi apabila kita berkendara nanti, usahakan tidak boleh menghayal. Iya. Nah, fokus. Matanya harus liar. Tidak boleh mata fokus terus ke depan. Nanti yang timbul itu jadi takut kita, atau matanya cepat lelah, cepat mengantuk. Jadi harus bergerak matanya, seperti penari Bali. Oke. Jadi spion ini gunanya untuk melihat kendaraan yang ada di belakang. Ini merupakan mata terluar kita. Coba biasakan melirik spion dulu. Kiri kanan. Iya, kiri kanan, tidak boleh fokus ke kanan tok. Baru di sini juga Kak? Iya, ini nanti kita lihat di belakang. Ini juga bisa. Disesuaikan dengan pandangan. Oke. Sudah paham? Paham. Insyaallah. Bilang kalau tidak mengerti. Kalau gas itu untuk menambah kecepatan. Ya, apabila mobil pelan, ya jelas kita harus gas sedikit. Disesuaikan juga, tidak boleh juga ngebut. Berarti Kak kalau misalnya gasnya tidak diinjak, dia tetap jalan itu atau enggak? Tetap jalan, tetapi pelan. Pelan. Kalau misalkan kita sudah diklakson sama yang belakang, sementara lalu lintas di depan kita itu kayak kosong, nah berarti kita mesti memacu kecepatan kita. Berarti dikasih bagaimana Kak kalau mau kasih laju? Ditekan gas. Tekan kuat. Tidak juga, nanti kan dia akan berjalan dengan sendirinya sesuai dengan gigi yang kita pakai. Oke. Jadi kalau kita menggunakan gigi 1, itu gigi 1 dipakai pada saat kita start awal seperti ini. Itu pakai gigi 1 ya. Tidak boleh kita pakai gigi 3, gigi 2, nah, dan seterusnya. Nanti jadi pakai gigi 1. Gigi 2. Ya, gigi 1 dulu kita pakai. Pada keadaan macet di lampu merah harus pindah gigi 1. Nah, kalau kita mau menambah laju kecepatan mobil, tentunya kita harus tambah ke gigi lagi kan. Misalkan gigi 1, mau tambah lagi lebih laju gigi 2, mau tambah lagi boleh gigi 3, tambah lagi gigi 4. Nah, pada saat kita mau mengurangi kecepatan, kita harus mengurangi giginya, jangan lupa. Kalau kita tidak kurangi, nanti tidak sesuai dengan kecepatan. Misalkan kecepatan kita ada di 60, terus kita belum kurangi kecepatannya, misalkan kita langsung ke gigi 1, yang ada terjadi pengereman mendadak. Oh, berarti dari gigi, misalnya dari 4 tuh Kak, baru langsung turun ke gigi 3. Oh, enggak bisa langsung ke tidak 1. bisa, tapi harus sesuai dengan kecepatannya gigi 1. Jadi perpindahan 1 ke 2 itu butuh 0 sampai 15 km. Kadang ada juga 0 sampai 20. Nah, jadi saya kasih dulu 0 sampai 15. Misalkan gigi 1 nih, ngeng, sudah jalan, sudah berteriak suara mesin, harus kasih masuk gigi 2. Nah, gigi 2 lagi mau ke 3 itu 15, dari 15 sampai 35. Kan ditahu itu kalau kita mau minta perpindahan gigi. Jadi kalau sudah berteriak suara mesin, kasih masuk lagi gigi 3. 15 ke 35, 35 ke 50 ini. Kalau
Kalau 3 ke 4, 35 ke 50. Kalau 4 ke 5, 50 ke 70 gitu, sesuai kecepatan. Kalau R itu mundur. Berarti kalau kita mau mundur langsung ke turun gigi 1 tuh baru langsung R. Dinetralkan dulu, kemudian kanan ke belakang. Oke. Nah, jadi tadi masih fungsi gas kan? Sekarang rem. Rem itu fungsinya ada 2. Artinya ada rem mengurangi kecepatan dan rem untuk berhenti. Rem mengurangi kecepatan tidak menggunakan kopling. Jadi hanya ada rintangan seperlunya, rem baru pindah lagi ke gas. Kalau misalkan rintangannya lama, injak rem, kemudian injak kopling. Itu namanya rem berhenti. Oke. Bingung. Nanti sebentar, kalau sudah jalan tidak bingung lagi tuh. Kalau teori mah pasti kebanyakan bingung. teori. Kalau kopling fungsinya untuk menjalankan mobil. Jadi jangan pikir jalan mobil itu dengan gas yang kasih jalan mobil, tidak. Banyak yang dulu koplingnya di pas pelepasan kopling mobil akan jalan. Nah, sebentar kita praktek. Nah, kemudian fungsinya kopling juga untuk memberhentikan mobil. Nah, sehabis itu fungsinya kopling juga untuk memasukkan gigi. Berarti kopling dulu baru gigi. Iya, kopling dulu baru gigi. Ingat, kopling dulu baru gigi. Soalnya kalau orang tidak injak kopling, dia maksa untuk kasih masuk giginya. Akhirnya gearboxnya ya cepet aus ding. Cepet rusak. Oke. Paham guys? Oke teman-teman, sekian dulu vlog mengemudi hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.